Oke, setelah ganti skop belakang ya, ini saya pasrai lagi untuk ganti kampas kopling karena rasanya handle koplingnya ini dikit sekali ya. Kalau oper nggak enak gitu. Jadi saya cek dulu, nanti saya diukur gimana hasilnya. Ya, itu bongkar tapoli dulu, kemudian bongkar kalter kanan. Oke, itu. Jadi lanjut ya, bongkar bak oli atau bak kalter kanan. Oke, sebelum melepas bak oli kalter kanan ini saya tap dulu oli mesinnya. Menurut pemilik motor, oli mesinnya biasanya pakai BM ya. Bagus sih, bagus banget, BM 1 liter. Oke, saya dicek ini. Udah buka ya. Oke, tidak dicek dulu indikasinya apa. Oke lah, dari indikasi CID tap olinya tidak ada 500 mili ya, jadi kurang dari separuh. Wah, bahaya ini. Oke, jadi lanjut dulu. CID melepas kickstarter atau pedal starter. Kalau dia mau pakai mur ya, sip. Kemudian stopper kickstarter atau ini pakai kunci 12. Tadi ini sebagai batas ya, saat engkolan kickstarter itu maksimal segitu. Oke lah, jadi pasang lagi ya bagian untuk baut, per dan filter untuk oli mesin, jadi pasang lagi agar tidak kelupaan. Oke, hati-hati ya, kalau emang nggak yakin silakan untuk tutup baut tabnya itu diputar ke kiri dulu. Kalau udah cetek, udah bunyi tek atau klek gitu, baru diputar kanan. Usahakan jangan sampai pakai kunci saat mau memasang baut tab ini. Jadi pakai tangan dulu ya, pakai tangan ringan sampai mentok, baru pakai kunci sok untuk pengencangan. Oke lah, jadi bersihkan. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman lebih yakin lagi ya bak oli atau kalter kanannya ini bongkar penuh lah, baru ketahuan. Oke, jadi mau melepas atau bongkar bak oli kalter kanan Vixen 2008. Ini motor Vixen lama ya. Oke lah, ada beberapa baut. 3 baut ini paling pendek ya, yang lainnya sama, dan satu aja yang paling panjang. Oke, untuk filter olinya jadi nggak ganti dulu ya, karena menurut pemilik motor belum lama ganti. Oke, jadi cek sih memang nggak ada masalah sih ya. Dari lanjut, setelah baut di sekeliling kalter bak oli ini terlepas semuanya, oke, jadi dicabut aja kalter kanan. Ya kan, ternyata apa yang dirasakan pemilik motor benar ya. Ini menurut Cak Didik, kopling hose ini kering ya. Biasanya basah sama olinya basahnya banget lah, puasa banget. Ini enggak, ini kering ini. Oke, ada masalah ya, tapi ya ini bagian atas ini agak kering nih. Nah, ini kering, ini agak kering ini, agak kering ya. Karena oli mesinnya tinggal dikit ya, tinggal separuh lah. Kita coba cek kemas koplingnya gimana ya. Oke. Nah, ini Cak Yedi buka sekalian ya. Di Cak Yedi cek periksa kondisi plat kopling, kampas kopling, dan rumah kopling hose-nya ya. Ada 4 buah baut dan pir nanti. Ini Cak Yedi pakai
kunci 10 ya, kalau nggak 10 8 ini. Oke, jadi pakai kunci T8. Oke, cara tadi sih biasanya disilang ya untuk melepas bautnya. Seperti ini. Udah kendor, jangan sampai kendor lagi, jangan. Ya minimal 2 itu silang bolak-balik. Oke ya. Oke, setelah tadi buka baut beserta mur koplingnya, baru bisa cek kondisi bagaimana sih kampas kopling dan plat kopling dan pemak koplingnya. Oke, jadi diusahakan jangan sampai tertukar atau keliru ya posisi masuknya berkopling, jangan sampai keliru. Oke, kopling udah terlepas beserta bautnya. Oke, nggak ada masalah. Dari sini jadi curiga sih, curiganya ya agak kering ini yang atasnya. Ini jadi penutupnya ya, ini dari kopling hose di rumah koplingnya ini, jadi dibuka sekalian cek semua ini. Oke sih, memang agak baret ya yang di bagian permukaan geseknya yang ditutup koplingnya ini di kopling hose. Oke, jadi sekalian ambil semua plat kopling, kampas kopling, cek semua lah. Karena kemungkinan memang oli mesinnya saat edit tab nggak ada separuh ya, jadi agak bahaya ini. Oke, jadi coba cek dulu aja. Agak kena ya, tapi masih gak apa-apa, tapi di kuku ini udah deret-deret ini. Agak kena ini. Oke, ini kemungkinan karena kurangnya oli mesin ya yang ada di kopling ya, akhirnya kena ini geret-geret. Makanya agak terasa selip untuk pemilik motor saat dipakai berkendara. Oke. Plat koplingnya masih bagus ya, nggak masalah. Tapi ada gosongnya. Nah ini kekurangan oli. Ini agak kosong, ada kekurangan oli. Ini juga kosong, kekurangan oli. Oke, sementara analisa didik kemungkinan selipnya ini karena kurang oli. Oke, lanjut ya. Ini jadi udah cek, ternyata memang ini ya di bagian kampas kopling olinya agak kering ya. Jadi indikasinya di bak oli itu di counter kanan memang bagian atas agak kering. Bisa jadi penyebabnya itu merencak jadi cek cakar ini ya, cakar di kopling hose ini ya, yang jadi dipegang ini memang goyang sih. Kalau goyang kanan kiri sih tidak ada masalah. Nah ini ya, goyangnya kanan kiri tapi nggak begitu besar ya, dikit lah, tapi ya tetap goyang sih. Oke, kemudian ini yang aneh. Ini yang nggak boleh ya kalau menurut Cak Didik, yang rawan yang ini, jadi goyangnya itu keluar masuk. Ini jadi goyangnya keluar masuk, jadi ditekan sama ditarik itu goyang, itu yang rawan. Biasanya agak bunyinya di situ. Kalau hanya goyang kanan kiri nggak bunyi sih, kalau goyangnya sedikit nggak bunyi, tapi kalau goyang dikit aja keluar masuk, atau goyangnya itu keluar masuk ya, ditekan ditarik itu ada goyangan di takar kopling hose, itu yang menimbulkan bunyi yang agak kasar. Oke lah, udah ketemu ya. Kita kocak nih. Ini deh kocak. Ini yang bahaya nih. Oke.